Salam kawan-kawan semuanya. Terima kasih atas kesempatannya. Semula tulisan ini dibuat dengan arah menyesuaikan tema, dengan niat reaktualisasi semangat kemerdekaan. Namun, melalui video kali ini, penulis agaknya akan menambahkan sedikit pandangan. Kenapa muatan tulisan dominan kontradiktif? Ini berhubungan dengan topik untuk kemajuan bangsa. Diawali dengan pengenalan Bedil, Kuman, dan Baja yang ditampilkan sekilas melalui pembukaan esai. Melalui buku Girl and Still, penulis menemukan kenyataan bahwa dari buku tersebut bukan hanya membicarakan tentang riwayat singkat masyarakat manusia, namun juga memberi pertimbangan peran kuasa dan peran kakas, yang mana hari ini lebih akrab disapa dengan sapaan teknologi sebagai wujud sarana. Dalam kamus bahasa sendiri, teknologi disebut sebagai sarana. Dilanjutkan dengan buku dari Zulfikar Amin terkait cerita pesawat N250. Penulis agaknya menemukan interpretasi dari kuasa dan teknologi yang saling korelatif. Ini berarti teknologi tidak akan berjalan tanpa adanya kuasa yang memfungsikannya. Sebaliknya, tidak ada kuasa yang bisa berjalan tanpa sarana. Hal ini berkesinambungan dalam hasil perjumpaan penulis. Dalam konteks ini, penulis menggunakan negara sebagai bahasan pembahasan kuasa, agar tidak terlalu subjektif menyasar kelompok tertentu, agar lebih bisa eksplisit untuk kepentingan bersama. Dalam video kali ini, penulis ingin memberikan contoh yang berbeda dari hasil esai. Saya pribadi menggunakan kasus COVID-19 untuk mewakili contoh kasus lapangan. Dalam penanganan pandemi, sangat memperlihatkan bahwa ada banyak sekali para pemilik otoritas, para pemilik kebijakan yang sebetulnya sangat tidak menghargai cara kerja sains. Melalui tidak kesinambungnya para epidemiolog, para dokter, dan para pemilik otoritas untuk membuat kebijakan agar penanganan COVID dapat tepat sasaran sesuai lapangan. Alih-alih memperlihatkan apakah benar kebijakan yang diambil adalah tepat, publik lebih-lebih mendapati kesadaran bahwa dalam dunia kesehatan dan segala kebutuhan yang ada di dalamnya, Indonesia masih belum bisa memenuhinya. Beberapa alat kemudian terpaksa dibuat sendiri oleh kalangan tertentu dan dengan uang solidaritas publik untuk bisa menangani kegentingan COVID-19. Seperti pembuatan alat pembantu nafas untuk pasien COVID yang sesak karena COVID saat Jakarta sedang kelebihan pasien COVID beberapa bulan yang lalu. Di sisi yang lain, semangat dari lintas generasi muncul, turut serta memberikan laju positif atas perkembangan inovasi yang terus diupayakan. Kalimat-kalimat dengungan seperti 4.0, inovasi, berkarya, kreativitas, dan semangat kerja membarengi semangat untuk menjadi bagian yang unggul. Kawan-kawan ini mungkin lupa, menjadi bagian yang unggul apa? Karena sebetulnya Indonesia banyak kegentingan dari dalam sektor, dari sebagian banyak sektor. Ketimpangan terjadi sebagai wujud banalitas kejahatan dalam diri setiap orang. Eskapisme peluang hadir sebagai bentuk menghindarkan diri dari segala kesulitan, termasuk cita-cita kemajuan yang sebenarnya hanya palsu belaka, tanpa didampingi oleh kemajuan pendidikan, kemajuan kesehatan, kemajuan teknologi, dan ruang-ruang perbaikan lainnya. Kemajuan sebetulnya hanya ilusi. Beberapa inovasi yang diciptakan seperti platform belajar online, ojek online, konsultasi kesehatan online, dan pasar online, atau beberapa yang lainnya, hanya bisa dinikmati oleh kalangan menengah atas, bukan? Bagaimana kecenderungan untuk bisa menguasai pasar selalu ada? Bagaimana itu selalu ada dalam setiap hasil perkembangan inovasi? Bagaimana pengentasan kemiskinan dan ketimpangan, diskriminasi? Bagaimana inovasi tidak pernah hadir sama sekali untuk mengejawantahkan perbaikan dan terus-menerus menambah beban ketimpangan? Selalu ada celah yang bisa dieksploitasi. Padahal, nasionalisme hari ini jelas dieksploitasi oleh beberapa orang yang membutuhkan, dan publik sebagai pasar telah mengimaninya. Nasionalisme harus dimaknai ulang. Kemajuan juga harus didudukkan bersama nasionalisme yang sesungguhnya. Bahwa tidak semudah kita memberikan keuntungan bagi orang lain. Terlihat membanggakan
soal memberikan kemajuan, lantas mengaku paling nasionalis, berkedok anak bangsa yang berprestasi, dan menyumbang ketimpangan baru yang ada di dalamnya. Masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Tidak bisa persoalan inovasi menyentuh persoalan yang rentan, yang seolah baik-baik saja namun resiliensi berkutat di dalamnya. Pembaruan, kemajuan, seharusnya hadir untuk perbaikan. Untuk yang baru, untuk yang sekarang. Berhentilah menyumbang ketimpangan, ciptakan kebijakan yang lebih baik. Berikan regulasi yang tepat atas kebijakan yang merugikan, yang sudah-sudah seperti sebelumnya. Hentikan perusakan alam, tegakkan HAM, lawan kapitalisme, berikan perlindungan kepada masyarakat minoritas, dan berhenti membawa mental hipernasionalisme untuk memanfaatkan semuanya. Semuanya mungkin tidak mudah, namun kemerdekaan ialah hak segala bangsa. Hak untuk keluar dari keterbelakangan, ketimpangan, dan pemingkiran. Mari ciptakan aktualisasi semangat kemerdekaan untuk kemajuan bangsa yang lebih baik dan yang sesungguhnya. Terima kasih.